Koin apa yang telah Tuhan letakkan di jalanmu? Inilah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Belum lama ini, istri saya, Pat, dan saya mendapat berkat karena diundang untuk memberikan sebuah sesi di Birmingham, Inggris. Di sana, kami disambut dengan begitu hangat oleh saudara-saudara kami di sana. Setelah retret, teman-teman kami dari Inggris menawarkan untuk membawa kami berpetualang kecil. Dan begitulah kami menemukan diri kami di Landesen. Jika Anda belum pernah ke sana, Landesen adalah titik paling barat daya di Inggris, di mana kamu akan menemukan tebing-tebing terjal, ombak yang menghantam, dan pemandangan yang seakan membentang tanpa batas. Ketika saya berdiri di sana, saya membayangkan Petrus di tepi Danau Galilea, memancing seperti biasanya. Tetapi kali ini bukan untuk makanan, melainkan untuk mencari koin di dalam mulut seekor ikan. Kedengarannya aneh, bukan tanda tanya, tapi itulah yang Yesus katakan kepada Petrus dalam Injil hari ini, yang terdapat di Matius bab 17, ayat 25-27, di mana bunyinya, "Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu, dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Saudara-saudari, ini adalah sebuah mukjizat yang tenang, tidak heboh, tidak dilakukan di depan umum, tetapi bersifat pribadi. Yesus tahu isi hati Petrus. Pertanyaan, ketakutan, mungkin keraguannya. Maka Yesus memberinya tanda kecil yang aneh, namun penuh kuasa untuk berkata, "Aku memeliharamu, percayalah. Aku akan mencukupkanmu, bahkan dengan cara yang paling tidak terduga." Dan Petrus melakukannya. Ia memancing, menemukan koin itu, dan mungkin tersenyum kagum. Karena meski ia bingung, meski situasinya tidak pasti, Yesus tetap setia. Saya sering memikirkan momen itu, terutama ketika hidup terasa tak terduga. Meskipun hari ini kita mungkin tidak menarik koin dari mulut ikan, Tuhan masih hadir. Mungkin lewat kata-kata penghiburan, kedamaian di tengah kecemasan, atau seorang teman yang menghubungi tepat pada waktunya. Itulah mukjizat-mukjizatnya sehari-hari. Kecil, tapi sangat pribadi. Karena itu, saudara-saudari, dalam waktu 2 hari ini, renungkanlah momen ketika kamu merasakan kepastian dari Tuhan. Pikirkan cara-cara tenang Tuhan hadir dalam hidupmu. Pernahkah kamu merasakan kedamaian ketika kamu sedang stres? Atau menemukan keberanian untuk melakukan sesuatu yang kamu takuti? Itu adalah karya Tuhan. Mungkin itu sebuah sudut pandang baru terhadap masalah yang kamu hadapi, atau harapan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Ini
tidak selalu peristiwa besar atau dramatis, tetapi tetap nyata dan penuh kuasa. Jika Tuhan bisa menaruh koin di mulut seekor ikan untuk menenangkan hati Petrus, Dia tentu bisa memelihara hidupmu. Dia tahu kebutuhanmu bahkan sebelum kamu memintanya, dan Dia sudah bekerja di balik layar. Seringkali dengan cara yang baru terlihat jelas ketika kita menoleh ke belakang. Saudara-saudari, izinkan saya meninggalkan pertanyaan ini untukmu. Koin apa yang telah Tuhan letakkan di jalan hidupmu? Tepat saat kamu paling membutuhkannya? Tanda-tanda kecil yang tak terduga atau penyediaan yang sunyi, apa saja yang telah Dia berikan padamu? Meluangkan waktu hari ini untuk menyadari hal itu. Itu bukan sekadar kebetulan, melainkan pengingat bahwa Tuhan dekat. Dia melihatmu, dan Dia berjalan bersamamu. Baiklah, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita bertemu lagi Senin depan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, sumber segala kebaikan. Terima kasih atas cara-cara tenang Engkau hadir dalam hidup kami. Atas koin-koin yang Engkau letakkan di jalan kami. Pengingat bahwa Engkau melihat kami, mengetahui kebutuhan kami, dan selalu mencukupkan kami. Bantu kami untuk menyadari karya-Mu dalam hal-hal kecil, untuk semakin percaya kepadamu, dan untuk berjalan dengan damai. Meski hidup terasa tidak pasti. Hari ini, kami menaruh pengharapan kami padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Iman Katolik kita and Couples for Christ.